wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wabaktu yang kami hormati, ini kiai saya ini, orang yang baca kiai. Boleh cek boleh pandir tujuh boleh tak pede. Karena ingat kuliah Kan langsung kuliah. Habis kuliah satu paskasar pas kasar. Banyak. paskasar kerjaan. Aku lihat apa karena Pak Nawi deh Kamarnya marah. anak S1 sampai Amerika di satu pada tak kau dia kuliah Pak. Acara eta pariwisata. Bagaimana saya mau bicara tentang pariwisata? Jangankan di luar pulau, kemudian berdekat kini tayo napa? Kaki ni pamuna kam tayo napa? Awisata berdekat tayo, acara eta wisata. Nggak gelak-gelak gitu. Padahal kalau ketika seorang ustaz cerita tentang haji, pentar maca kitab banyak bab haji cukup. Tapi kalau ngalami saya belarang saya mari ngalami. Pada nambujain tasik. Bila tadi pengalaman tentang pariwisata, Bula juga bukan orang seoning tentang budaya, Bula hanya salah-salan. Kalau mari kita diskusi bersama-sama. Mon pariwisata yang dimaksud teman-teman itu pariwisata berbasis budaya, karena di samping tidak punya pengalaman juga tidak punya literatur. Apa yang kami lakukan kalau dianggap kami mampu itu asal-asalan sebenarnya. Kami tidak pernah punya hitung-hitungan kalau ini tempat suatu saat jadi seperti yang sekarang ini. Bukan berangkat dari sebuah pengalaman, juga bukan berangkat dari sebuah pengetahuan. Tapi kalau kita mau bersama-sama berangkat, kalau kita sudah mulai melirik ke ranah wisata, pariwisata yang berbasis budaya, kita bersama-sama membuat konsep. Mungkin tandi lahan untuk bagaimana melaksanakan konsep yang sudah kita buat, bukan gak bulat. Untuk tempat wisata kalau mereka datang dengan sendirinya silakan saja. Kaitannya kalau pariwisata berbasis budaya, terserah kita mau dari 12 unsur kebudayaan yang kita pilih. Kaitannya dengan budaya, ada bahasa, kaitannya dengan bahasa, ada masyarakat. Bahasa umpamanya wisata, budaya, bahasa. Kita mau berwisata di mana ada bahasa lain, bahasa unik yang bisa kita saksikan di sana, taruh di desa Ponggo atau ke Karocok atau ke Pategelan. Kita wisata bahasa ke sana. Kita menikmati dialek mereka, ada kosa-kosa kata yang beda dengan yang sering kita dengarkan setiap hari, mungkin itu juga bisa dijadikan wisata. Kalau saya sempat berpikir bagaimana menginventarisir bukan bahasanya, bukan pada kosakatanya, tapi pada dialeknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dialek-dialek daerah pegunungan itu sudah akan hilang. Ya, paman itu akan hilang. Jadi kalau ada di antara kita yang peduli dengan itu, mau melestarikan, silakan, mungkin bisa datang ke sana. Kita ambil satu tema, mereka suruh bicara, kita abadikan lewat mungkin dalam bentuk rekaman, bisa hanya sebatas audio atau kita jadikan video. Jadi itu bisa diabadikan. 10 tahun yang akan datang, orang daerah gunung sana sudah tidak pakai dialek itu, sudah sama seperti dengan kita di sini. Jadi itu bisa dijadikan wisata budaya. Tapi dari sisi bahasa, ada masyarakat juga. Mungkin ada tipe-tipe masyarakat yang macam-macam. Di satu tempat bisa juga dijadikan objek wisata. Jadi wisata budaya itu kalau kita mau mengambil dari salah satu 12 unsur itu, diantaranya ada
tradisi, ada musik juga, ada sejarah suatu daerah yang bisa disaksikan lewat artefak-artefak yang ada di sana, ada bukti-bukti peninggalan sejarahnya. Ada tata cara berpakaian juga, unsur-unsur budaya di situ. Ada sistem pendidikan juga. Memang di satu daerah ada sistem pendidikan yang unik dan hasilnya juga bagus, itu bisa dijadikan objek wisata. Ini sebagian unsur-unsur budaya yang bisa dijadikan satu objek wisata budaya. Tapi ada semacam mengganjal di hati kita sebagian, adanya wisata budaya itu bisa merusak budaya itu sendiri. Contohnya begini, kalau kita yang biasa melaksanakan kercengan, kalau kita mau menjual kercengan dalam bentuk yang nilai jualnya agak tinggi, kalau disesuaikan, dimodifikasi dan sebagainya, itu bisa juga merusak tatanan dulu kercengan begini-begini. Tapi dalam rangka bagaimana kercengan itu laku, bagaimana tungka itu laku, maka dimodif. Jadi keasliannya itu sudah tidak ada. Makanya ada yang menyatakan tidak ada budaya asli, itu tidak ada. Karena setiap saat akan berubah, bergeser sesuai dengan umpamanya globalisasi. Ketika kita menyaksikan di tempat lain begini, ada kecenderungan meniru. Di situ akan terjadilah perubahan-perubahan budaya. Jadi tidak ada budaya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa budaya itu bisa rusak gara-gara dijadikan suatu wisata. Nah, untuk menaikkan tawar-menawarnya maka harus dimodif. Kalau kita tetap pada budaya aslinya, seperti kalau kami di sini masih pada aslinya. Di satu sisi dipertahankan kercengan, asamper, saman, asamper. Tapi berubahnya di situ, kerusakan budayanya, perubahan budayanya, biasanya saman itu dibaca dari awal ada tawasul. Ada tawasulnya juga sampai pada puncaknya, pada puncak teratas, di situ ada semacam potongan-potongan. Biasanya tampil lengkap dari tawasulnya. Sekarang karena tuntutan waktu, durasi waktu yang ditawarkan hanya 15 menit umpamanya, maka akan dipotong. Kalau kita mainkan 15 menit mungkin hanya cukup tawasulnya. Kan tidak mungkin kita hanya memainkan tawasulnya, tapi diambil gerakan-gerakan yang paling menarik dari sekian gerakan. Disitulah yang menyebabkan perubahan budaya itu sendiri. Kemudian itu pro kontra tentang bahwa wisata budaya itu bisa merusak budaya itu sendiri. Nah, maka dari itu ada pendapat lain menyatakan justru wisata budaya itu yang bisa mempertahankan budaya itu sendiri, walaupun harus bergeser tapi bisa dipertahankan. Contohnya begini, tungka karena bisa dinikmati oleh banyak orang, kadang-kadang orang datang mau nonton tungka, maka tungka bisa dipertahankan. Kalau sudah tidak punya daya tarik, tidak ada orang yang mau nonton, tidak ada orang yang mau peduli, terus mau dimainkan, siapa yang mau memainkan? Karena tidak menghasilkan juga, tidak ada keuntungan dari permainan itu, tentu tidak bisa dipertahankan. Itu akan bisa hilang. Nah, dari sekitar tahun 2013 kami menghidupkan kembali tungka itu, dimodif. Makanya itu bisa ditawarkan sekarang. Aslinya tungka itu tidak ada nyanyian, tidak ada tarian. Sekarang dalam rangka bagaimana ini bisa dijual, maka ada tarian, ada pakaiannya bisa dikemas. Itu dipaksakan sebenarnya. Tapi itu untuk menghibur. Hiburan itu bisa ditawarkan untuk dijadikan dagangan, komoditas dalam wisata, ya bisa-bisa saja. Nah, kalau terjadi pro kontra bahwa budaya bisa pariwisata budaya bisa merusak budaya itu sendiri, di sisi yang lain justru pariwisata budaya itulah yang bisa mempertahankan budaya. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita seiring bagaimana kemauan kita arahnya ke depan kaitannya dengan wisata budaya. Bagaimana
dari apa yang sudah kami koleksi barang-barang dulu itu adalah salah satu bentuk keprihatinan. Bukan hanya sebatas barang-barang, sampai dialek bahasa juga kami khawatir kalau itu juga harus hilang. Karena saya melihat di satu tempat Pasir Panjang umpamanya, itu bahasa masyarakat di sana dialeknya sudah lebih banyak sama dengan masyarakat sekitar. Jadi di Pasir Panjang sendiri tinggal bisa dihitung berapa orang yang dialeknya dialek Ocak Timur, kata orang sini, orang sini. Teknisnya begini, kita buat draft pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kita sampai di sana. Kita ambil tokoh, bukan saja tokoh masyarakat, bukan hanya tokoh agama, tapi paling tidak mereka yang masih menggunakan dialek itu. Kita minta datang sebelumnya ke sana, bahwa suatu saat kita akan datang ke sini untuk siapkan cerita, pokoknya cerita rakyat di sana. Kalau itu sekali berlayar 2-3 pulau terlampau. Kalau kita hanya nang ke Cacana, tapi tadi tema itu ya, eman kan, sudah kadung berangkat ke sana, siapkan mungkin di sana ada orang yang akan menyampaikan cerita rakyat mungkin, atau kita dialog kalau ngidul apa saja, yang penting yang datang ke sana yang carpet itu, sehingga kita bisa memancing orang sana ngomong, mengeluarkan apa, sehingga dia punya diksi, kata-kata khusus yang dikeluarkan yang mungkin di tempat lain tidak ada, kosakatanya, dialeknya juga dikena, ceritanya juga dikena. Jadi sekali berangkat kita dapat cerita rakyat di sana, dialeknya masih bisa kita rekam, ada kosakata yang di tempat lain tidak ada. Jadi pintar-pintar kita mungkin untuk melakukan dialog. Mungkin dialog lepas juga lebih bebas untuk menggiring mereka. Jadi dipersiapkan beberapa orang yang agak cerewet sehingga banyak yang dipertanyakan di sana. Itu kalau teman-teman bisa melaksanakan itu, terima kasih sebenarnya. Ada yang sudah melakukan itu, karena saya dari dulu tidak sempat kesampaian itu. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih waktunya. Saya juga sangat senang Pak Giri bisa main ke sini, dengar langsung dari yang punya rumah. Kalau yang sudah dipraktekkan di sini mungkin bisa diceritakan ke teman-teman apa saja yang sudah dan sedang dijaga dan dilestarikan oleh Pak Kiai dan teman-teman yang di sini. Yang anak-anak muda ini kayaknya sudah banyak yang agak-agak lupa kayak sama budaya, kebanyakan main gamenya daripada tahu sejarahnya. Lembaga pendidikan, apalagi pesantren. Kalau kami sebenarnya agak keberatan cerita-cerita tentang lembaga di depan umum, agak keberatan. Artinya sampai saya mau menutup akses keluar. Papan nama kami, teman-teman ngajak buat gapura, buat papan nama, saya keberatan. Artinya mau membatasi akses keluar, tapi sudah terlanjur lepas itu. Apapun, karena teman-teman sudah kadung di sini, tanpa ada niatan arahnya ke wisata juga tidak ada. Sekedar hobi saja kami koleksi dari seperti yang sudah dijadikan. Ini motif perangkapan, motif batik juga ini sebenarnya bagaimana mengabadikan dalam rangka ini kan alat untuk memotong batik. Kami jadikan motif batik termasuk dulu juga. Di samping di sana ada satu ruangan, kami simpan alat-alat yang real itu ya. Realnya sudah di sana. Ini untuk dibadikan dalam bentuk pakaian nanti. Kemudian banyak itu asalnya iseng saja karena hobi. Jangan-jangan anak-anak nanti tidak tahu. 2013 kami membuat roncengan tumpuk padi itu kan. Idenya mau melaksanakan Maulid Nabi, asyarakalnya bukan pakai rebana tapi pakai tungkai itu. Jadi ide gilanya di sana. Walaupun agak ketakutan masa Rasulullah, asyarakalan itu identik dengan menyambut Rasulullah. Rasulullah disambut dengan roncengan. Agak ketakutan juga. Takut tapi nanti malah penceramahnya mengkritisi saya yang nunggu saja nanti gimana, dianggap kurang suul adab begitu. Walaupun agak ketakutan, tapi kami laksanakan. Sejak itu Tungka sudah mulai bangkit kembali di kecamatan. Tiap tahun dilaksanakan festival Tungka itu.
bermula dari itu ada gairah dari semula iseng mengumpulkan barang-barang sengkal, pangonong, termasuk ini rangkepan, ada gairah sehingga teman-teman itu semangat mengumpulkan. Tidak ada niatan untuk bagaimana dikunjungi orang, tidak. Hanya karena pada waktu itu kami setelah banyak koleksi, kami anggap itu museum, kami resmikan. Ketika diresmikan agak publis sedikit, itu yang sebenarnya yang membuka keran dari luar masuk. Walaupun kami agak keberatan, tapi orang datang tidak tolak seperti Pak Nawi maksa. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi apalagi tabu pesantren yang datang orang kafir itu takut, tapi beliaunya mensupport kami. Kamu sudah kadung terlanjur melaksanakannya, jangan ciut begitu, sudah laksanakan saja. Sudah terlanjur berani melakukan yang aneh-aneh katanya. Dia selalu mensupport saya, karena dari dulu beliaunya itu intent dari pertama berdirinya ini beliau bersama kami, termasuk beliau juga yang sempat mempertanyakan maksudnya apa, maknya Mapena berapa, kemana orangnya Mapena. Beliau pertama mendirikan ini sempat bertanya begitu. Jadi dari awal beliaunya bersama kami di sini, dampingi dia juga sebagai guru saya, termasuk ini mensupport ketika kami sudah mulai takut. Wali santri juga ketakutan, macam kontur kacau, toto sekok. Saya juga ketakutan. Ya sudah terlanjur bagaimana memaksakan diri untuk memberikan alasan kepada wali santri. Ini ada nilai-nilai bahasa kita, bahasa mahasiswa, ada nilai-nilai edukatif yang ingin kami sampaikan kepada anak. Itu sebenarnya memaksakan diri saja, walaupun itu dipaksakan. Itu alasan dipaksakan, kami tidak tahu benar atau tidak. Bagaimana tidak, bagaimana menghibur orang tua. Saya bilang yang paling sampai mungkin kepada pemikiran kan orang kampung itu begini. Anak-anak kita tak mengote tulisin apa-apa akan atau mengote itu saja sudah selesai. Tak repot saya selfie kalau itu sudah tidak. Paling tidak itu sudah bisa diselesaikan tugas kami. Tidak kampungan. Terlalu kampungan, walaupun dibentuk sepertinya kampung banget. Karena yang sering yang di pikiran saya, saking cintanya ada kebawean, saking cintanya dengan bawean, tidak hanya cukup slogan-slogan, tapi kamu buktikan bagaimana suatu saat ketika orang masuk, bawean banget gitu. Kalimat itu saya inginkan juga, bawean banget. Tapi simbol kebaweanan itu apa yang dilihat orang sehingga kalimat itu bisa terungkap dari mulut tanpa sadar itu. Sampai saat kami tidak menemukan, mungkin turun ini tidak terlalu mewakili ketika kita banget turun, karena koleksinya sudah lengkap 9 dengan pewarna. Itu saja sebenarnya. Termasuk permainan tradisional ketika dipaksakan, kalau sudah ada kunjungan seperti turis itu termasuk permainan tradisional, main geseng, main somong itu di anak-anak dipaksa untuk memainkan itu. Walaupun sebenarnya anak-anak tidak tahu tentang itu, tapi karena mau diperkenalkan kepada turis, maka anak ini terpaksa harus diberitahu dulu sehingga dia bisa juga memainkan. Itu paling tidak sudah kepentingan, bukan kepentingan mereka, bukan kepentingan anak, kepentingan saya, bagaimana mengembalikan memori masa lalu. Jadi saya tidak berpikir tentang orang lain, berpikir sendiri. Egois sebenarnya, egois. Karena ini semua kepentingan saya, bagaimana mengembalikan memori, bukan kepentingan orang banyak. Jadi bagi saya sendiri juga orang yang termasuk orang egois. Terima kasih. Banyak tentang batik. Saya tidak berani menyatakan ini bawean. Bisa mewakili enggak? Saya tidak berani mewakili bawean. Karena saya hanya secuil saja, belum tentu apa yang sudah saya lakukan orang situ bukan bawean. Makanya motif-motif ini juga kami paksakan. Ada tanduk. Kalau biasanya orang cenderung bawean itu rusa, jadi saya tidak pakai rusa, pakai tanduknya saja.
Terus ada motif juga dulu buat ani-ani. Ini baru sebenarnya. Situ ada tanduk rusa, ada bunga sentigi, ada juga pedang, ada turun. Itu yang sementara yang pakai cap, yang sudah dapat beli capnya, karena beli capnya juga mahal. Buat kami mahal karena 1 juta satu cap itu. Pesannya juga agak sulit karena pesannya ke Jogja. Kemudian itu tentang motif yang ada. Karena mungkin kami tidak bakat di bisnis, ini hanya sebatas bagaimana kita punya, bagaimana kemudian arah ke penjualan dan pemasaran, kami tidak punya keahlian tentang itu, kami tidak punya orang untuk itu. Karena mungkin kebiasaan saya takut kote anak orang itu terbawa, mestinya ini kan bisnis aja takut kote anak orang, tapi takut kote anak orang makin gendoi, terlalu menguat. Kalau ada orang lain yang mau mempublis itu silakan saja. Kalau kami sendiri masih isi dengan apa pemasaran itu tentang sekilas tentang batik. Ini pelatih kami asalnya pakar di pewarna alami. Ini warna alami. Ini warna dari Vitana Tance. Kolekna mangrove direbus, nanti airnya diambil. Ini ampasnya ini belum direbus, ini yang sudah direbus sudah dibuat. Airnya ini untuk pewarna ini. Jadi menurut pelatih kami ini faktor air. Jadi warna alam di bawah itu lebih kuat ketimbang di Jawa. Kalau warna seperti ini mungkin anak-anak baru 3-4 kali celupan ini. 4 kali celupan. Kalau di Jawa ini mungkin sampai 7 kali celupan sudah seperti warna kain pramuka. Ini kan sudah kering. Kita celup lagi, keringkan lagi, celupkan lagi sampai kalau kita butuh warna pramuka itu bisa dicapai. Mungkin sampai 7 kali sudah selesai. Kalau di Jawa sampai 10 atau 12 kali. Kami tanya, Pak, Bu, ini faktor apa yang bisa sehingga di sini lebih kuat? Faktor air. Kalau sini airnya kan asli. Kalau sana kan air PDAM, sudah ada campur macam-macam. Ini yang membuat warna tidak terlalu kuat. Ya, ini kalau seperti ini warna sintetis. Warna sintetis atau bukan osana atau bukan mungkin terangku. Ini masalah kualitas saja, Mas. Jadi anak-anak waktu nyantingnya agak kurang teliti sehingga ini atul-tul apano-pano. Ini masalah kualitas kinerja anak-anak saja. Bukan pada pewarna. Jangan khawatir, ini nanti luntur. Seperti ini kan warna alam. Ini nanti setelah dilorot, ini kan masih nempel itu malam itu masih nempel. Nanti kalau sudah dikunci, dilorot, dibuang itu yang menutupi pori-pori kain. Ini lalu ada bahan khusus untuk mengunci, tidak luntur. Kalau yang warna alam, alat penguncinya mudah tergantung, ada kapu, ada tawas itu. Kalau ini khusus namanya water glass untuk mengunci ini, untuk mengunci warna untuk tidak luntur. Ini masalah batik. Jadi kalau mau memperagakan mungkin ini ada beberapa kain, sekedar melihat atau praktekkan sendiri, atau mau nyanting sekalian mungkin. Nanti menggawe gaya-gayaan kan hasil cantik. Bisa juga hanya teman-teman itu kan maunya buat yang khas ini tapi ya itu tadi kurang diperkenalkan. Ya mungkin dari situ boleh Pak Kiai ngasih HP atau WA ke jamaah biar nanti bisa siapa tahu teman-teman ada yang mau pesen baju celana bisa kan juga ya bisa pesan, maksudnya begini, nanti dibuat pola bajunya. Anda
mau meletakkan umpamanya motifnya dengan turun ini posisinya di mana, di dada, sudah pas nanti. Jadi peletakan motif-motif itu sudah biasa. Jadi Anda tinggal pesan, ini saya nanti tanduknya umpamanya ditaruh di kerak atau di lengan, kemudian yang aneh-aneh yang depan posisinya di mana di punggung, sudah selesai di pola itu. Jadi buat pola dulu, baru peletakan motif gambar-gambar yang diinginkan. Atau Anda bawa motif sendiri, beberapa kiri kemana pun tak bisa habis. Karena pewarna cara mewarnai anak-anak tidak sampai ke sana. Jadi kalau sebatas gambar bunga atau apa saja lah, itu bisa bawa sendiri, tinggal anak-anak buat di sini. Tapi tentu itu batik tulis agak-agak mahal. Kalau yang ini sudah ada kan tinggal ngecap saja. Kalau batik tulis ini agak-agak lama karena harus anak-anak nyanting. Seperti ini, setelah dicap itu ada garis-garis yang terputus. Itu akan disambung dengan cantingan itu. Jadi disambung lagi. Jadi seperti ini setelah dicap nanti disambung lagi dengan cantingan itu. Ada kerja-kerja baru. Kalau Anda bawa gambar sendiri, bawa motif sendiri, 100% itu ditulis, itu agak mahal karena kerjanya agak berbeda. Ya, nanti saya panggil pemainnya yang kerja. Saya kan cuma juru bicaranya nggak terlalu menguasai, hanya bukan ngamuk. Ya, promosi sebenarnya. biar masuk YouTube nanti. Enggak, gini. Anak-anak saya sering marahi di online. Anda tidak bisa menghargai karya sendiri. Saya tidak pernah pakai macam-macam. Saya biasa pakai putih. Tapi hanya karena menghargai karya Anda, saya berani pakai macam-macam begini. Tapi kenapa Anda tidak bisa menghargai karya sendiri? Saya mari kalau Anda beli gitu, buat sendiri. Ada sebagian wali santri yang mendukung full itu, maksudnya pokoknya ini buat anak-anak saya berupa apa saja, pokoknya anak saya yang buat saya beli. Ada yang semangat begitu, artinya untuk memotivasi anaknya. Jadi saya beri beberapa anak suruh buat gambar sendiri, dicanting sendiri, nanti sampai selesai finishingnya sampai bagaimana melorotnya dan kuncinya itu dia sendiri bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dan akhirnya diberikan kepada bapaknya yang sanggup membeli apapun hasilnya sebagai penghargaan. Itu sebenarnya kalau kami masalah harga, banyak orang yang begini, sebenarnya harganya terlalu mahal, harga tidak bisa dijangkau, silakan saja. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau sudah kadung diturunkan harga, untuk menaikkan, suatu saat mau menaikkan kita agak kesulitan. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua itu adalah prinsip, ditanamkan menjadi mental dan karakter anak-anak ini prinsip. Kalau tidak kita yang menghargai karya, siapa? Seperti begini, kalau saya sudah sering ke Bumdes Dirjen, Pak, saya mau menjadi distributornya juga siap. Kenapa? Untuk apa? Saya tahu sebuah karya itu adalah sebuah karya. Kalau tidak kita yang menghargai, lalu siapa? Bukan berarti saya minta batik saya dihargai, tidak. Karena saya tahu betapa karya itu harus dihargai. Saya tidak minta imbalan, Bapak minta batik, tidak minta. Hanya sebagai apresiasi kami, ada yang sudah yang mau berkarya, harus kita yang menghargai. Itu saja. Prinsip yang dua hal itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa harganya mahal? Ya? Hitung-hitungan harga sebenarnya di bawah, kalau biasanya satu potong ini di 200 ribu. Di bawah itu sebenarnya harganya sudah bisa dapat untung sebenarnya. Tapi belajar bagaimana mempertahankan prinsip. Itu kaitannya dengan karakter. Karena ini anak-anak, kalau kamu sampai suatu saat pulang kampung tidak punya prinsip, sehebat sepintar apapun kalau tidak punya prinsip, tapi goyang. Jadi walaupun biasa-biasa pengetahuan, tapi prinsipnya sudah kuat atau punya prinsip, insya Allah bisa berjalan lurus. Itu yang batik, yang pencak. Memang teman-teman pondok ini ada salah satu di antara mereka yang oleh pendekarnya itu
ini katanya sudah boleh mandi. Ada salah satu yang boleh pendekatan oleh mandi ya. Jadi minggu itu ngambil dari luar. Dari luar itu cuma Ada berapa jenis pencak silat di yang Bapak? ada satu saja. Misalkan ada kayak karate, taekwondo. Nah, cuma pencak bawain aja. Pencak bawain itu Pak ada berapa tipe? Biasanya banyak juga. Tidak sampai ke situ anak-anak hanya belajar pada satu orang. Sebenarnya begini, saya teringat bahasa Gusmus. Ada ustadz tidak seberapa alim, laku di pasaran, tidak sempat ngaji karena saking lakunya. Ilmunya tetap itu aja. Aturan sepaju. Anak-anak ini kita tetilah paju. Kita tetilah paju, dia tak sempat nambah ilmu. Pembukaan Porsema pencak masal kita teti sebenarnya. Gera-gera ya, tak ada kita orang yang senang kalau benar orang yang pencak. Coy kita tetilah paju ya begitu akibatnya. Tapi ada satu saja, itu karena saking banyak anak-anak dijadikan kegiatan tiap hari Sabtu pagi di habis senam dilanjutkan dengan pencak itu secara massal, tidak detail satu-satu. Ini sebagai tidak badan saja, bukan sampai kepada. Dan anak-anak ini tidak diberi pemahaman bahwa ini adalah pencak untuk membela diri. Mungkin anak-anak hanya paham pencak yang dimainkan ini hanya sebatas seni saja, pertunjukan. Tidak sampai bahwa ini adalah gerakan-gerakan bagaimana kita membela diri kalau ada serangan-serangan. Kenapa tidak disampaikan itu? Takut nyari musuh. Jadi kok pencak itu kan bisa tetanggaan. Karena setahu saya dulu memang ini pencak sudah dijadikan sudah jadi tradisi atau budaya masyarakat. Saya paham ini pencak. Saya tidak melihat karakteristis pencaknya. Bagaimana pencak yang dulu dimainkan orang-orang gunung dengan narik bergonceng ala pencak, kumuh kelihatannya, lusuh kelihatannya. Bagaimana ini kalau dimainkan oleh pelajar? Satu, ejaklah pelajar mungkin sudah bagaimana mensaintinya. Yang pertama, yang kedua, kalau ini sudah pelajar, orang berpendidikan yang mempunyai main ini, suatu saat dia jadi pemimpin, ada kesadaran untuk terus mempertahankan, menoreng-oreng gunung setokang are, belum tentu bisa menolakkan itu. Walaupun bisa ngajar, bagaimana dia mencari pengaruh kepada anak-anak yang lain. Kalau sudah pelajar, jadi pemimpin, dia punya pengaruh, kesadaran ini disampaikan, ini bisa dipertahankan secara kontinu. Itu kesadaran, itu yang sebenarnya yang mendorong kami untuk belajar tentang itu. Melestarikan itu. Kita pikir melestarikan, kembali ke sini sebenarnya sakit lingkungan. Saya melihat dari sisi saya kebudayaan itu mencolok kalau dilihat dari cara berpakaian. Nah, sedangkan Bawean kan belum punya pakaian resmi, pakaian adat. Ya, pakaian adat yang resmi. Sehingga kebudayaan itu masih belum sangat terasa gitu, Pak. Nah, kalau kita dalam acara apa gitu memakai pakaian adat Bawean, dari pakaian saja kan sudah dilihat gitu. Apakah Pak sampean punya rancangan gitu untuk pakaian adat Bawean? Ya. Kalau ini mahasiswa mau bekerja dengan kesadaran bahwa budaya harus dipertahankan, mari bersama-sama kita diskusi, kita dialog. Dalam dialog itu kita libatkan tokoh masyarakat, mungkin instansi pemerintah juga, termasuk AKD, Pak Camat juga hadir di tempat itu. Kita berdialog, kita buat kesepakatan model pakaian. Sudahlah, jangan terlalu muluk-muluk, ini pakaian adat, pakaian Bawean. Mungkin ada beberapa lembaga dijadikan proyek percontohan bahwa lembaga ini punya pakaian yang desainnya begini. Ini yang barusan saja sampaikan, kami diskusi dengan teman-teman dari ARKA. Mungkin itu bisa dijadikan tahap awal. Kalau saya sendiri begini, belajar tentang pakaian.
umumnya kalau anak-anak sini santri sini umumnya pakai kurung. Tapi kalau kita runut ke belakang, kurung itu baru tahun berapa? Ketika orang Bawean sudah mulai merantau ke Malaysia. Sebelum itu, ketika masih di Singapura dan sebagainya, kita dokumen-dokumen lama itu pakainya kebaya. Jadi kalau kita mau bersepakat, kita buat kebaya. Kami sudah melaksanakan, sudah membuat desain baju kebaya, tapi saya minta ini kebaya yang syar'i. Kalau yang kebaya yang dulu kan, jadi kalau dibuat kebaya yang syar'i, saya bilang anak-anak sudah motong, beberapa anak sudah buat motifnya sama, modelnya sama, desainnya, warnanya tidak sama. Jadi kalau 20 anak saja kita lepas di lapangan ini dengan desain pakaian yang sama, motifnya sama, warnanya tidak sama, itu kan masih kesannya bukan seragam. Kalau seragam itu terkesan dipaksakan. Tapi kalau bukan seragam, semua sama, itu tradisi kesannya. Oh, di sini pakainya begini semua modelnya. Padahal ini bukan seragam. Orang itu lebih cenderung menganggap seragam jika cenderung kepada warna. Kalau desain tidak akan. Jadi kalau anak-anak hanya terlambat saja dalam produksi batik, motifnya sama, sudah beberapa contoh sudah dibuat. Jadi ketika ada sudah menjadi kebaya yang tidak sama warnanya. Itu dasar pemikirannya itu biar tidak terkesan seragam. Kenapa tidak seragam? Kalau kita terus dipaksa untuk seragam, kapan kita mau belajar menerima keberagaman? Sebenarnya itulah. Jadi biarkan anak biasa menerima macam-macam orang, bukan orang semacam saja yang mungkin. Jadi beragam dan seragam. Kalau seragam, anak-anak tidak biasa menerima keberagaman. Sudah ada beberapa untuk satu tim permainan sudah cukup itu. Dibuat sampai suatu saat keseharian tetap pakai kebaya itu, apapun kainnya, apapun warnanya, maunya arahnya ke sana. Kalau yang sudah berjalan itu kurung. Jadi ada model pakaian lain saja sudah ganti. Semua sekarang sudah benar-benar cari kurung, dan dulu sudah biasa pakai kurung. Bukan artinya apa? Mau dibuat, kalaupun dikatakan mau menghargai keberagaman, ini sudah dipaksa seragam. Seragam dalam model dan motifnya, seragam tidak dalam warnanya. Karena kita mau membunuh yang anggapan umumnya kalau seragam itu warnanya. Kita sudah mau keluar dari anggapan-anggapan itu. Apa lagi? Dan juga dibawahi. Yang pertama tadi dialek bahasa. Tolong ada tim khususnya, ada tim. Nanti kita diskusi sebelum berangkat. Daun, soberi, kelan, Kongo sudah tidak asing lagi. Kemudian kaitannya dengan seragam itu tadi. Kita akan mengadakan satu acara dialog, mengundang beberapa tokoh yang paham tentang budaya, mengundang instansi juga, ada kepala desa juga. Kalau tidak ada kepala desa yang mau menjadi pionir melaksanakan seragam itu di desanya, kita pakai lembaga. Ayo, lembaga mana yang sanggup menggunakan desain pakaian ini, dijadikan seragam resmi di lembaga itu. Bermula dari situ. 2 agenda harus diselesaikan ini, Gus. Ya. Sudah terlanjur di katanya sebagai pembina. Terima kasih. Ini sedikit cacat dari kami, bukan perkuliahan. Karena saya sudah menolak untuk isi kuliah. Kalau seperti ini tidak mungkin bisa kami tolak. Datang ke buku masih tamu solo. Berarti kamu apa sendiri lagi? Sangat bocah. Apa? Keceplosan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas nama tuan rumah juga. Segala kekurangan apa saja, tidak ada yang harus Anda kecewakan, tidak ada sesuatu yang membuat Anda istimewa. Yang begini adanya, kita bersama mari kita tutup saja dengan
satu kalimat Fatihah. Mudah-mudahan ide-ide ini bisa kita tindak lanjuti. Amin. Kita bukan hanya sebatas kuliah kuli itu tadi berdasarkan titik mahasiswa buka berak ini lebih karena maunya segera kerja nyata, termasuk saya dari dulu yang paling menekankan bagaimana budidaya itu juga segera ada satu proyek percontohan yang terutama kalau ada satu mahasiswa yang punya keramba diisi bersama-sama, kerjakan bersama-sama, rawat bersama-sama, ada buktinya. Kalau ini sudah bisa terbukti, terutama di Pulau China itu, sana kan banyak orang kunjung ke sana. Kalau orang tahu ini siapa punya, ini punya akang, bagus ya, nggak usah cari mahasiswa dulu, nggak usah cari mahasiswa. Jadi dia bisa juga keren. Ada satu tempat dijadikan proyek percontohan sebagai destinasi wisata. Ini kelolaan siapa? Kelolaan akal. Sudah itu tempatnya anak-anak muda yang gampang tertarik, sudah masuk ke akal. Nggak usah cari mahasiswa. Dua objek itu mungkin kalau di budidaya mungkin termasuk orang tua juga untuk mengarahkan anaknya, karena bisa. Kalau di ekowisata itu, kalau di wisata apapun yang paling mungkin, walaupun jurusannya ekowisata, apa yang paling mungkin dilaksanakan, tapi kaitannya dengan wisata bisa saja dilaksanakan. Tapi yang garap semua teman-teman akal itu cepat sekali untuk merekrut mahasiswa. Ini semua ide-ide yang dijadikan ide-ide mulia, cita-cita mulia. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Amin. Dengan barakah satu kalimat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.